Halo adik-adik, saatnya membaca dongeng bersama Kak Ocha. Kembali lagi ya dengan Kak Ocha. Dan hari ini Kak Ocha akan membawakan cerita tentang pencari mutiara. Wow, lihat indah sekali ya mutiaranya. Ada yang ingin punya mutiara? Kak Ocha juga ingin karena cantik sekali ya. Dan cerita ini ditulis oleh Ibu Arlin dan sudah digambar oleh Ibu Abigail Tan. Yuk kita simak ceritanya ya. Seperti apa sih kisah pencari mutiara? Pada zaman dahulu kala, tinggallah seorang gadis di tepi pantai bernama Linia adik-adik. Dulunya Linia ini tinggal di sebuah panti asuhan. Namun sayang sekali panti asuhan itu mengalami kebakaran dan akhirnya anak-anak yang berada di panti asuhan harus dibawa oleh orang tua angkat, termasuk Linia ya. Dan ayah angkat Linia adalah seorang nelayan tua yang tinggal seorang diri. Oleh karena itu, Linia lah yang membantu nelayan tua tersebut dalam kehidupan sehari-harinya ya, termasuk membantu dalam bekerja. Kalau nelayan berarti bekerjanya di mana adik-adik? Di laut ya, memancing ikan. Dan lihat di sini, Linia sudah berada di dalam laut. Berenang ya, lihat. Ia berenang setiap hari adik-adik dan juga menyelam. Bukan hanya berenang saja, tetapi juga menyelam ya. Dan setiap kali ia menyelam lebih lama dan lebih dalam. Dan selanjutnya ada apa ya? Coba kita lihat. Wow, karena sering sekali menyelam, Linia rupanya menjadi penyelam terbaik di desa nelayan itu adik-adik. Lihat, Linia sudah bersama ikan-ikan ya. Wah, indah sekali ya pemandangan di dasar laut. Dan ternyata Linia juga mempunyai sebuah kemampuan istimewa adik-adik. Apakah itu? Ia dapat membedakan mana kerang yang ada mutiaranya dan yang tidak. Wah, hebat sekali ya kemampuannya. Jadi bisa lebih menghemat waktu ya untuk mencari mutiara. Ia pun menjadi pencari mutiara adik-adik. Walaupun mutiaranya jarang ada, sekali-kali Linia akan menemukannya. Dan mutiara-mutiara itulah akhirnya yang dijual oleh Linia. Untuk apa adik-adik? Untuk membeli obat karena si nelayan tua jatuh sakit. Begitu adik-adik, wah sedih sekali ya, ayah angkatnya jatuh sakit. Nah, setelah ayah angkatnya meninggal, sayang sekali ya, karena mungkin sudah umur juga, sudah tua. Linia terus menangkap ikan adik-adik. Ia terus menyelam dan juga mencari kerang. Dan ketika mendapatkan mutiara, ia tidak mengambilnya untuk dirinya sendiri, tetapi ia akan memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan adik-adik. Wah, baik hati sekali ya, Linia ini hebat. Dan pada suatu hari datang kabar baik dari istana. Wow, kabar apa itu? Ternyata sang ratu baru saja melahirkan seorang putri. Seluruh kerajaan pun bergembira, bersukacita. Hore! Mereka punya putri sekarang. Namun kemudian datang berita lain adik-adik. Kali ini berita sedih. Ternyata setelah melahirkan, ratu jatuh sakit adik-adik. Wah, sedih sekali ya. Dan ternyata kata tabibnya atau dokternya, penyakit itu sulit sekali disembuhkan dan hanya bisa disembuhkan dengan mutiara biru. Konon mutiara biru ini hanya ada di dasar laut terdalam dan dapat menyembuhkan segala penyakit. Wow, sulit sekali ya obatnya, harus mencari si mutiara biru ini. Lalu bagaimana dengan Linia adik-adik? Kira-kira apa yang akan dia lakukan ya? Wah, ternyata sama dengan penduduk lain adik-adik. Linia akan mencari mutiara biru itu khusus untuk menyembuhkan sang ratu. Malam demi malam, Linia mencari ke berbagai penjuru laut. Dan tiap kali ia menyelam lebih lama dan lebih dalam. Demi apa adik-adik? Demi mencari mutiara biru. Dan apakah ia akan mendapatkannya? Kita lihat kelanjutannya ya adik-adik, kira-kira bisa dapat atau enggak ya? Wow, lihat di sini. Meskipun semua nelayan telah berhenti mencari karena tentunya susah sekali ya mencari mutiara yang sangat langka itu, Linia terus mencari setiap malam adik-adik. Ia tidak menyerah, coba lihat.
Setiap malam ia mencari mutiaranya. Dan suatu malam adik-adik, sewaktu ia tengah menyelam di daerah yang sangat terpencil, ia melihat sebuah sinar biru di kejauhan adik-adik. Wow, kira-kira sinar apakah itu? Linia penasaran, akhirnya ia mendatangi sinar tersebut. Dan ternyata benar saja adik-adik, ia berenang mendekat dan melihat sebuah kerang berwarna biru adik-adik. Linia langsung tahu bahwa pasti di dalamnya ada mutiara biru. Dan Linia segera meraih kerang tersebut dan beranjak ingin langsung ke permukaan. Namun sayang sekali, ada yang nyangkut di kakinya. Apakah itu adik-adik? Kakinya tersangkut ganggang laut. Ia menjadi susah sekali berenang dan tidak bisa ke permukaan adik-adik karena terlalu lama berada di dalam laut. Ternyata Linia sudah kehabisan napas adik-adik. Dan kalau kehabisan napas bagaimana? Di dalam air rasanya paru-parunya seperti terbakar ya, jadi sulit untuk bernafas. Dan akhirnya ia hanya melihat kegelapan. Artinya ia jatuh pingsan adik-adik. Waduh, kira-kira bagaimana nih nasib Linia? Kita lihat ya. Wow, ternyata saat ia sadar, ia masih berada di dalam air. Namun bedanya, ia masih bisa bernapas adik-adik. Hebat sekali ya, bisa bernapas di dalam air seperti ikan saja. Dan ternyata Linia tidak sendiri, tetapi ia ditemani oleh beberapa. Apa ini adik-adik kira-kira? Apakah ini manusia? Wow, sepertinya bukan. Kita lihat ya. Wah, ternyata Linia dikelilingi beberapa putri duyung yang cantik-cantik. Dan semuanya masih muda adik-adik, kecuali satu. Wahai gadis, mengapa kau mencuri mutiaraku? Tanyanya. Tanya putri duyung yang sudah cukup tua ya. Linia akhirnya meminta maaf dan menjelaskan mengapa ia memerlukan mutiara biru itu. Mohon maaf, maafkan saya mengambil mutiara itu. Namun saya membutuhkannya karena itu untuk menyembuhkan ratuku yang sedang jatuh sakit. Wah, adik-adik, kira-kira apakah putri duyung itu akan mengizinkan? Kita lihat ya. Wahai gadis, lupakan saja sang ratu. Lebih baik kau tinggal di sini bersama kami. Aku dapat mengubahmu menjadi putri duyung dan kau dapat menjadi salah satu putriku, kata si putri duyung. Wow, ini adalah penawaran yang sangat hebat menurut Linia. Karena apa? Kalau ia menjadi putri duyung, maka ia juga akan mendapatkan sosok seorang ibu, yaitu seorang ibu yang sudah ia idam-idamkan sejak lama adik-adik. Karena ia dari kecil sudah tidak merasakan ya memiliki ibu. Ia sangat tergiur adik-adik. Namun kira-kira apa yang akan diputuskan oleh Linia ya? Kita lihat ya adik-adik, apakah ia menjadi putri duyung atau tidak ya? Dan ternyata, ternyata Linia langsung ingat kepada sang ratu. Maaf putri duyung, aku harus kembali ke permukaan dengan mutiara biru ini. Aku harus memberikan ini untuk sang ratu. Ia sedang kesakitan. Tunggu dulu. Dengan apa kau akan membayar mutiara biruku? Tanya si putri duyung, tidak menyerah ya. Karena mutiara itu tentunya berharga ya adik-adik. Dan kemudian Linia menyentuh kalungnya. Kalau adik-adik sadar, dari awal hingga sekarang Linia selalu menggunakan kalung itu ya adik-adik. Dan ternyata itu adalah satu-satunya benda yang selamat dari kebakaran. Dan itu adalah satu-satunya peninggalan dari orang tua aslinya. Tentunya itu sangat berharga ya untuk Linia. Dan akhirnya Linia pun ingin memberikan kalung itu untuk ditukar dengan mutiara biru. Ambillah ini, kata Linia. Kau tahu bahwa setelah pergi dari sini kau tidak akan bisa kembali. Kau yakin akan pergi? Kata si putri duyung. Linia memandang sekelilingnya. Semua putri duyung itu tentu saja mengharapkannya. Mungkin putri duyung itu dulunya juga gadis biasa seperti dirinya. Dan mungkin mereka menemukan kebahagiaan setelah menjadi putri duyung. Kebahagiaan yang tentunya bisa jadi miliknya juga. Lalu Linia berkata, Ibu putri duyung, aku sudah tahu susahnya hidup tanpa ibu. Dan aku tidak ingin sang putri raja hidup tanpa ibunya. Wah, menyentuh sekali ya adik-adik.
Ternyata di sini Linia masih memikirkan kehidupan atau masa depan sang putri raja nantinya, adik-adik. Ya, aku yakin Putri Duyung, aku akan memilih keputusan ini. Dan akhirnya semua kembali gelap, adik-adik. Dan saat ia sadar, ia sudah berada di tepi pantai. Dan lihat di genggamannya, ternyata bukan hanya mutiara biru saja, tetapi kalung miliknya juga dikembalikan ternyata oleh sang Putri Duyung. Wah, luar biasa ya. Linia sangat senang sekali melihat kedua benda itu di genggamannya. Kemudian Linia langsung bergegas ke kerajaan untuk memberikan mutiara biru itu. Lalu bagaimana dengan sang ratu, adik-adik? Apakah akan sembuh? Ya, ternyata tabib istana menggunakan mutiara biru itu untuk membuat obat bagi sang ratu. Dan hasilnya bagaimana, adik-adik? Kondisi ratu semakin membaik dan akhirnya sehat kembali. Hore! Akhirnya sang ratu kembali sehat ya. Dan raja sangat senang dan akan mengadakan perayaan, dan tentunya Linia akan menjadi tamu kehormatan. Wah, lihat, Linia sudah bersiap-siap ya untuk ikut ke perayaan kerajaan. Hebat sekali ya Linia ini. Dan akhirnya saat Linia berjalan menuju perayaan, salah satu penjaga istana yang mengantarnya tiba-tiba berhenti berjalan, adik-adik. Waduh, kira-kira kenapa ya? Penjaga itu selain berhenti berjalan, ia tiba-tiba terduduk dan menangis terseduh-seduh. Hah, kira-kira ada apa ya adik-adik? Kenapa dia tiba-tiba menangis? Linia pun bertanya, "Wahai bapak penjaga, ada apa? Kenapa Anda menangis?" Dan akhirnya penjaga tersebut pun menjelaskan, adik-adik. Wah, ternyata dulu istrinya meninggal setelah melahirkan bayinya. Kemudian sang penjaga menitipkan bayi itu ke sebuah panti asuhan sebelum pergi mencari pekerjaan. Dan setelah bertahun-tahun lamanya, akhirnya sang penjaga kembali ke panti asuhan tersebut untuk membawa anaknya kembali. Namun sayang sekali, panti asuhan itu sudah habis terbakar ya adik-adik karena insiden kebakaran waktu dulu ya. Dan ia sudah tidak bisa menemukan anaknya. Padahal ia sangat rindu sekali kepada anaknya. Namun ia begitu ingat kalau anaknya ia berikan kalung yang dulunya milik istrinya ya, sudah ditempatkan atau disematkan di leher anaknya yang sebelum ditinggalkan di panti asuhan. Dan tentu saja kalung itu ternyata adalah kalung milik Linia, adik-adik. Ternyata sang penjaga adalah ayahnya Linia. Itulah mengapa sang penjaga menangis terseduh-seduh karena melihat Linia dengan kalung tersebut ya. Dan semua orang begitu gembira atas pertemuan ayah dan anak ini. Dan tentu saja semuanya hidup bahagia selamanya. Wah, indah sekali ya ceritanya. Cukup mengharukan karena ternyata akhirnya Linia bisa bertemu oleh ayah kandungnya. Dan akhirnya sang ratu juga bisa sehat kembali. Dari cerita ini kita mendapat pesan bahwa apabila kita berbuat kebaikan, maka kebaikan juga akan datang kepada kita loh adik-adik. Namun perlu dicatat ya bahwa kita harus melakukannya dengan tulus dan ikhlas. Segitu dulu dari Kak Ocha, sampai jumpa di cerita berikutnya. Dadah!